Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Alhamdulillah untuk anak-anakku semuanya kelas 5B dimanapun kalian berada. Semoga kita masih diberikan oleh Allah SWT berupa kesehatan, sehingga kita bisa belajar bersama, melanjutkan pembelajaran-pembelajaran yang lainnya. Nah, untuk pembelajaran tematik, kemarin pada hari Selasa kita sudah belajar tentang ilmu pengetahuan alam, yaitu IPA. Pada tema F, kalor dan perpindahannya, serta subtema 1 yaitu suhu dan kalor. Namun untuk hari ini kita akan belajar pada mapel IPS. Nah, apa saja yang nanti kita pelajari pada mapel IPS? Ya, anak-anak bisa dilihat, dicermati, dan nanti jika ada yang perlu dicatat ya silakan untuk dicatat di buku catatan. Agar apa? Agar nanti bisa menjadi bahan pembelajaran. Jika ada tugas apalagi ujian nanti bisa mengerjakannya. Nah, pada mapel IPS ini kita akan belajar tentang interaksi manusia dengan lingkungan. Di semester 1 kita juga pernah belajar tentang interaksi manusia, ya. Nah, oleh sebab itu nanti kita akan mempelajari pada bentuk interaksi manusia dengan lingkungan. Nah, bagaimana manusia itu bisa berinteraksi dengan lingkungan sekitar? Pengaruhnya itu ada yang berpengaruh positif, ada yang berpengaruh negatif. Nah, di sini nanti kita belajar tentang pengaruh negatif manusia dengan lingkungan alamnya. Bagaimana manusia itu berinteraksi pada lingkungan alam yang mengakibatkan alamnya nanti berakibat negatif pengaruhnya, ya. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang pengaruh interaksi manusia dengan lingkungan alamnya, anak-anak harus tahu kenapa sih manusia itu perlu berinteraksi dengan lingkungan. Nah, contohnya seperti ini. Manusia berinteraksi dengan lingkungan sekitar, ada memancing ikan. Nah, memancing ikan di sungai. Nah, tujuannya apa? Nah, menurut kalian apa tujuannya? Nah, ya, jadi untuk mengetahui mengapa manusia itu perlu berinteraksi dengan lingkungannya, kita perlu mengetahui tentang interaksi lingkungan. Untuk itu kita perlu mengetahui apa sih interaksi sosial dan apa interaksi lingkungan. Jadi ada dua hal yang terkait dengan interaksi. Yang pertama adalah interaksi sosial dan yang kedua adalah interaksi lingkungan. Ya. Apa interaksi sosial? Nah, interaksi sosial itu adalah hubungan sosial yang menyangkut hubungan antar individu, individu dengan kelompok serta kelompok dengan kelompok. Nah, di semester 1 kemarin kita sudah belajar itu, ya, bagaimana antar individu, individu dengan kelompok serta kelompok dengan kelompok. Dan contoh-contohnya kemarin di semester 1, ya, kalau anak-anak masih ingat itu ada semuanya. Nah, yang kedua adalah interaksi terhadap lingkungan. Kalau tadi terhadap sosial masyarakat, ya sekarang terhadap lingkungan. Nah, interaksi terhadap lingkungan yang kita kenal dengan interaksi dengan lingkungan hidup adalah interaksi manusia dengan lingkungan yang terbentuk secara alami. Seperti ketika kita menanam pohon. Ya, untuk apa kita menanam pohon atau tumbuhan? Nah, manfaatnya apa? Tujuannya apa? Itulah interaksi kita sebagai manusia dengan lingkungan alam sekitar. Ya, itu contohnya seperti itu. Baik interaksi sosial maupun lingkungan ini sama-sama perlu dilakukan oleh manusia. Nah, bagaimana interaksi dengan lingkungan, bagaimana interaksi dengan sosial itu harus dilakukan oleh manusia agar apa? Agar memenuhi kebutuhan kehidupannya. Ya, itu adalah tujuan mengapa manusia berinteraksi dengan lingkungan hidupnya. Ya, tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selanjutnya
Bagaimana jika manusia itu memanfaatkan alam untuk kebutuhan hidupnya dengan menggunakan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Nah, ini anak-anak yang perlu diperhatikan bahwasanya kita memanfaatkan lingkungan itu harus menggunakan yang namanya keilmuan. Dan ilmu itu biasanya kita gunakan adalah pengetahuan dan teknologi. Sebagai contoh, untuk menanggulangi akibat kemarau panjang, ya biasanya pada saat kemarau itu menyebabkan hasil pertanian manusia atau hasil pertanian masyarakat di suatu desa itu turun, bahkan mengalami yang namanya titik terendah. Ya, oleh sebab itu biasanya menggunakan yang namanya adalah membuat hujan buatan. Nah, bagaimana hujan buatan ini dibuat? Yaitu dengan cara ilmu pengetahuan, menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tanpa itu maka tidak akan bisa dibuat yang namanya pembuatan hujan buatan tersebut. Ya. Nah, manusia itu dapat memperoleh banyak manfaat dari lingkungan alam untuk memenuhi kebutuhannya. Di bidang pertanian, perikanan, perkebunan, dan peternakan itu merupakan bentuk interaksi manusia dengan lingkungan alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bagaimana ketika bertani, ya masyarakat itu bertani akan menghasilkan yang namanya tanaman seperti padi yang nanti bisa kita gunakan untuk makan. Nah, yang kedua perikanan, ya masalah ikan. Nah, itu nanti juga bisa kita gunakan dalam kebutuhan kita sehari-hari. Yang ketiga tentang perkebunan, banyak kebun-kebun, ya buah-buahan yang dipetik untuk menjadikan kebutuhan kita semua. Dan yang terakhir yaitu tentang ternak. Ada yang peternakan unggas, ada peternakan domba, ya ada ayam dan lain sebagainya. Nah, semua itu merupakan untuk apa tujuannya, yaitu memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai manusia itu sendiri. Namun tidak semua interaksi manusia dengan alam berdampak baik dengan alam itu sendiri. Nah, contohnya apa? Perilaku manusia yang membuang sampah sembarangan itu dapat merusak lingkungan sekitar. Nah, kok bisa? Contohnya ketika kita membuang sampah ya sembarangan, tidak di tempatnya, sampah tersebut itu menumpuk, ya, sehingga aliran air itu tidak bisa mengalir dengan lancar atau dengan baik. Maka bisa saja dapat mengakibatkan suatu bencana alam yang nantinya akan merugikan manusia yang lainnya dan alam sekitarnya. Contohnya adalah banjir. Nah, ini salah satu contoh ketika kita membuang sampah sembarangan. Ketika hujan deras, maka aliran air itu tersumbat dan tidak bisa mengalir dengan baik. Maka nanti akan terjadi yang namanya banjir. Tanah longsor. Nah, ini biasanya terjadi akibat apa? Akibat penebangan secara liar. Tumbuhan, tanaman, pohon itu ditebang tidak menggunakan perhitungan yang baik, sehingga apa? Sehingga terjadinya tanah longsor. Kebakaran hutan, nah itu juga salah satu contoh interaksi manusia yang berdampak negatif, ya. Jadi tidak hanya berdampak positif bagi kehidupan manusia, ada yang berdampak negatif, bahkan sampai terjadinya bencana alam. Nah, itu adalah tentang dampak negatif interaksi manusia terhadap lingkungan alamnya. Nah, jadi itu ya anak-anak sedikit materi dari hari ini, yaitu Mapel IPS. Semoga materi yang sedikit ini bisa membuat anak-anak mengerti, ya menambah pengetahuan dan wawasan. Jangan lupa untuk terus dipelajari, ya di rumah terus belajar, istiqomah, dan juga jangan lupa selalu berdoa. Semoga 2 minggu ke depan kita bisa bertemu pada pembelajaran yang lebih baik lagi, yaitu pembelajaran luring tatap muka. Ya, itu dulu yang bisa Ustadz sampaikan untuk hari ini. Kurang lebihnya Ustadz mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.